Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan ulas satu game lagi dari Wesley So. Jika tadi pagi kita lihat saat membungkam Fabiano Caruana, sore ini kita akan lihat saat melawan Maxime Lagrave. Game ini terjadi di babak ke-8 Grand Chess Tour Rapid and Blitz tadi malam. Dan kita langsung saja ke atas papan. Di sini Wesley So mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Maxime Lagrave, kuda F6, pion C4, dan sekarang pion G6. Dalam tahap ini kawan, di langkah kedua ini pembukaannya masih tanda tanya. Masih bisa ke beberapa bentuk macam pembukaan. Dan di sini Wesley So melanjutkan dengan langkah kuda C3, pion D5, dan barulah sekarang kita ketahui pembukaannya adalah Grand Field Defense oleh Maxime Lagrave, dan di sini terjadi variasi pertukaran oleh Wesley So. Pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda hitam. Sekarang pion E4, kuda hitam pukul kuda putih C3, dipukul balik oleh pion B. Dan tentu saja dilanjutkan dengan langkah gajah G7 oleh Maxime. Kuda putih F3, pion C5, yang merupakan langkah karakteristik atau ciri khas dari Grand Field Defense setelah mengembangkan gajah, atau biasanya juga sebelum mengembangkan gajah ke G7, langkah pion C5 ini bisa dilakukan terlebih dahulu dalam permainan Grand Field Defense. Pada posisi ini, jika kawan-kawan pegang putih, jangan sekali-sekali untuk pukul pion C yang terlihat gratis ini. Jika kalian tidak mau akan kehilangan betengnya nanti dengan garbuan skak dari gajah hitam ini. Jadi pada posisi ini, Wesley So bermain dengan pion H3 mengontrol petak G4, dibalas Maxime dengan langkah rokade, gajah putih E2, kuda hitam C6, memberikan pressure lebih bagi pion pusat D4 ini. Wesley So melanjutkan langkah pengembangan gajah ke E3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Pion C pukul pion D4 lanjut Maxime, dipukul balik oleh pion C, selanjutnya pion F5. Kembali Maxime terus memberikan tekanan bagi pion pusat putih, kali ini di sayap raja. Tapi tantangan kali ini ditolak oleh Wesley So, tidak meladeni langkah pion E pukul pion F5 ini. Dia memilih langkah gajah ke C4 skak. Raja hanya bergeser ke H8, barulah sekarang Wesley So melakukan rokade pendek. Dan dibalas dengan pion F4 mengancam gajah. Gajah mundur ke D2. Dan barulah sekarang Maxime pukul pion D4 menggunakan kuda dan menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Wesley So memilih melangkahkan gajah ke C3. Sampai diagram seperti ini ada 4 game sebelumnya yang bermain seperti ini kawan, di mana hitam selalu melanjutkan gajah ke peta E6. Dan kesemuanya game itu berakhir kekalahan bagi hitam. Tapi di game ini Maxime membuat perbedaan dengan langkah kuda pukul kuda F3 skak. Dan kita dapati variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-15 ini. Mungkin Maxime sudah mempersiapkan variasi ini kawan. Dia tidak ingin kalah seperti variasi-variasi sebelumnya yang memainkan gajah ke E6 ini. Dipukul balik oleh Menteri Putih dan Maxime mengembangkan gajah ke D7. Mungkin mempersiapkan gajahnya nanti di peta C6. Di sini terlihat putih bisa saja melakukan pertukaran gajah kawan. Selanjutnya akan dilanjut dengan skak menteri di peta C3 agar raja hitam keluar dari sarangnya. Tapi langkah ini bila dipilih oleh putih dengan melakukan pertukaran gajah pukul gajah skak. Setelah dipukul raja, menteri ke C3 skak, raja keluar sarang ke peta H6. Posisi raja hitam pun masih baik-baik saja walaupun dia keluar sarangnya. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini tadi, Wesley So tidak melakukan pertukaran. Dia menggeser beteng F ke D1, mengepin gajah. Menteri hitam bergeser ke C7, menghindari pimpinan, juga menyerang gajah petak terang putih. Wesley So tidak memindahkan gajahnya, dia hanya bermain dengan menggeser beteng A ke C1. Langkah ini adalah langkah trik kawan atau langkah jebakan. Jika menteri hitam ini tetap nekat pukul gajah putih, maka selanjutnya dia akan tewas oleh beteng. Setelah raja pukul gajah, maka beteng akan pukul menteri ini. Dan juga pada posisi ini kawan, gajah putih petak terang ini siap diadu dengan gajah hitam di peta D7 ini.
pasti nanti beteng juga akan mendukung langkah gajah, pukul gajah ini kawan. Dan bila pada posisi ini jika gajah ditempatkan di petak B5 nanti gajah hitam pukul gajah putih, maka menteri hitam akan tewas setelah gajah putih petak gelap ini pukul gajah hitam di petak G7 skak. Jadi pada posisi ini Maxim menggeser betengnya ke petak D8 untuk mendukung gajahnya. Gajah putih ke petak B4 mengincar pion E7. Diantisipasi dengan langkah gajah ke C6 membuka akses bagi menteri melindungi pionnya. Di sini Wesleso melanjutkan dengan langkah gajah ke D5, memberikan pressure bagi gajah hitam di petak C6 ini. Tentu jika gajah pukul gajah, menteri akan tewas oleh beteng putih ini. Menteri hitam bergeser ke E5 menghindari pin-pinan dari beteng putih ini. Beteng putih pun naik ke C5. Kembali akan memberikan discover attack berikutnya. Di sini terlebih dahulu gajah hitam pukul gajah putih. Dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya pion ini akan didorong maju untuk memberikan open serangan bagi menteri hitam. Di sini Maxim melanjutkan dengan langkah beteng naik ke D7. Pion D6 lanjut Wesleso membuka open serangan bagi menteri hitam. Menteri bergeser ke E6 dan sekarang pion pukul pion E7 lanjut Wesleso mengancam beteng. Dan Maxim tidak langsung pukul balik pion putih, dia terlebih dahulu mengadu betengnya pukul beteng putih D1 skak. Dipukul balik oleh menteri putih, barulah sekarang menteri hitam pukul pion E7. Dan kembali Wesleso membuat discover attack bagi menteri hitam dengan menggeser betengnya ke C4. Memberikan tusuk sate bagi kedua perwira hitam ini kawan, menteri serta betengnya. Di sini, di langkah berikutnya ini, hitam membalas dengan langkah beteng bergeser ke D8. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan langkah beteng bergeser ke D8 ini? Maksud hati ingin saling memberikan ancaman bagi menteri masing-masing, tapi langkah beteng ke petak D8 ini adalah langkah blunder. Katanya blunder ini adalah blunder amatir, di mana ancamannya sangat jelas tapi pemain tetap saja membuat kesalahan seperti ini. Inilah yang dinamakan blunder amatir. Dan blunder dari Maxim ini tentu dimanfaatkan oleh Wesleso dengan menempatkan betengnya ke C8. Sekarang beteng hitam ini sudah tidak mempunyai tempo lagi untuk menyerang menteri putih karena dia sendiri sudah kena pin oleh beteng putih. Dan beteng hitam ini juga mendapatkan dua serangan sekaligus kawan, menteri putih serta beteng putih. Jadi salah satu perwira hitam ini akan tewas. Dan juga gajah siap menerkam menteri hitam. Pada posisi ini di langkah ke-27 ini, Maxim Lagrave menyerah. Tentu saja apabila permainan tetap dilanjutkan, jika beteng pukul beteng putih ini, maka hitam akan kehilangan menteri. Atau jika pada posisi ini, hitam memilih pukul gajah di petak B4, selanjutnya menteri putih akan pukul beteng D8 skak. Setelah ditutup oleh gajah, putih bisa melanjutkan pukul gajah dan dengan taktik sederhana ini pun putih akan menang karena masih mempunyai beteng. Coba kita mundur di langkah di mana Maxim Lagrave tadi kena serangan tusuk sate kawan. Di langkah ke-26 ini, saat dia kena serangan tusuk sate dari gajah putih ini, langkah terbaik menteri hitam adalah bergeser ke petak F7. Sama-sama memberikan serangan bagi beteng. Bila gajah putih pukul beteng hitam ini, menteri hitam bisa pukul beteng putih ini. Dan bila putih menolak untuk bertukar dengan langkah menteri ke C2, beteng bisa digeser untuk menghindari serangan dari gajah putih ini dan seterusnya permainan pun akan cukup atau masih seimbang untuk dilanjutkan. Itulah kawan permainan antara Wesleso versus Maxim Lagrave. Di mana tadi Wesleso memenangkan permainan karena Maxim Lagrave membuat langkah blunder dengan menggeser betengnya ke D8 dan ditutup permainan oleh Wesleso dengan membalas beteng ke C8 membuat Maxim Lagrave menyerah di langkah ke-27. Semoga permainan mereka berdua kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.